Kembali lagi berjumpa dengan saya Guntur Daya Bekati. Nah, saudaraku, saat ini saya akan berbagi pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu yang begitu besar dan ajaib dalam hidup hamba-Mu. Dan saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati juga setiap orang yang akan melihat, menyaksikan video atau channel ini, sehingga mereka diberkati dan diperbarui iman dalam Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus yang berharga. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya akan angkat dalam penyampaian firman Tuhan ini yaitu, benarkah Yesus adalah Tuhan? Benarkah Yesus itu adalah Tuhan? Nah, mengapa saya mengangkat tema demikian? Karena akhir-akhir ini, saudara, bahwa banyak orang berpendapat bahwa secara khusus ini orang-orang yang non-Kristen yang belum mengerti, belum memahami tentang Alkitab, nah, berpandangan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah nabi, utusan Allah. Jadi bukan Tuhan. Nah, tetapi kembali kepada konteks dalam agama Kristen, ya, Kristiani, bahwa di dalam konteks pengajaran iman Kristen itu bahwa Yesus itu tidak sebatas nabi, Yesus itu tidak sebatas utusan juru bicara Allah yang adalah manusia, tetapi Yesus itu di atas segala nabi. Yesus itu di atas segala Tuhan. Nah, maka saya melihat dari firman Tuhan ini, dan konteks firman Tuhan pas Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 ini banyak yang salah menafsirkan, banyak yang salah mengartikan, karena di dalam versi penafsiran itu ada menggunakan kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang tidak paham tentang Alkitab ini, jadi mereka menganggap, berpandangan bahwa secara khusus orang-orang non-Kristen ini menganggap bahwa ini dalam penafsirannya menggunakan kata Tuhan, sehingga dianggap bahwa Tuhan itu bukan Tuhan. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini saya akan berbagi, ya, tentang ayat firman Tuhan ini. Saya mencoba menafsirkan dari firman Tuhan ini dari bahasa aslinya. Yang pertama itu saya akan menafsirkan dari kata Tuhan. Kata Tuhan. Kata Tuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya atau NIV menerjemahkan yaitu Lord, Tuhan. Dan bahasa Yunani, dari bahasa asli Alkitab bahasa Yunani, karena perjanjian baru ini adalah bahasa aslinya bahasa Yunani, yaitu Kurios. Kurios ini mengandung arti yaitu pemilik, tuan, Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan, Kurios ini memiliki arti yaitu tuan, pemilik, Tuhan. Itu artinya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa dari tiga pengertian ini sama-sama itu sama artinya, ya. Tuhan, pemilik, yaitu dan juga tuan. Nah, di sini para murid Yesus itu memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi para murid memanggil, artinya Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Konteks Tuhan digunakan pada zaman dari perjanjian lama sampai pada dalam konteks budaya Yunani itu, saudaraku, bahwa kata Tuhan ini menunjukkan kepada seseorang yang punya kekuasaan di dalam suatu tugas, ya, di suatu tugas atau suatu, kalau contohnya dalam pelembagaan, ya, kemudian dalam konteks rumah tangga, ya, ada pembantu, ada hamba di situ, ada pelayan. Jadi hamba itu harus taat, harus hormat kepada tuannya. Sebab apa? Karena tuan itu adalah memiliki kekuasaan
di atas dia. Nah, harus menghormati. Nah, dalam konteks ini juga, budaya ini juga menggunakan kata Tuhan, ya. Para murid Yesus itu memanggil Yesus itu sebagai Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan mereka. Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dilanjutkan lagi, dia itu dikatakan sebagai guru. Guru dalam bahasa Inggrisnya itu atau NIV menerjemahkan itu adalah teacher. Teacher itu adalah artinya pengajar. Nah, jadi Yesus ini juga dia sebagai guru mereka. Yesus itu sebagai pengajar mereka, sehingga para muridnya itu memanggil mereka secara terus-menerus dengan diri mereka sendiri. Jadi bukan orang yang memanggil, tapi kesadaran daripada para muridnya itu untuk menyadari, memanggil, ya, Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, dan juga sebagai gurunya. Sebab kenapa mereka memanggil Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan? Karena mereka melihat langsung apa yang telah dibuat oleh Yesus. Yesus itu mampu melakukan segala mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa mengusir setan, dan lain sebagainya. Lalu Yesus juga dalam kehidupan bersama dengan mereka, Yesus mengajarkan kebenaran pada mereka. Sehingga mereka itu sadar, mereka itu sadar bahwa Yesus itu adalah guru dan Tuhan mereka. Nah, jadi seperti itu, saudara. Nah, lalu kita melihat kata apa jawaban Yesus, respon Yesus terhadap panggilan daripada muridnya yang menyebut dia itu sebagai guru dan Tuhan. Lalu kita lihat di ayat 13 ini, apa jawaban Yesus? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, apa jawaban Yesus? Perkataan panggilan yang dilontarkan oleh para murid kepada Yesus itu sendiri, jawaban Yesus itu tepat. Artinya bahwa apa yang diucapkan oleh para murid terhadap dirinya itu adalah benar adanya. Lalu sebab memang akulah Tuhan. Yesus sendiri mengatakan dirinya guru dan Tuhan. Dirinya itu adalah Yesus sendiri, bukan siapa. Nah, menjadi pertanyaan, banyak yang berpandangan bahwa di Alkitab itu tidak ada menemukan bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, atau murid atau siapapun yang menyebut dirinya Yesus itu Tuhan. Sangat jelas dari konteks ini bahwa kita lihat bahwa para murid menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, dan juga Yesus sendiri itu mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi Yesus ini sangat jelas respon panggilan para murid kepada Yesus itu sebagai Tuhan. Dia mengatakan sama seperti itu. Artinya Yesus itu membenarkan panggilan yang dilontarkan oleh para muridnya kepada dia sebagai guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan, Yesus itu guru, Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Pemilik surga, dia Tuhan yang berkuasa, dia pemilik. Kata menyebut di sini artinya itu. Nah, dari bahasa asli ponete atau poneo, ya. Di Matius pasal 8 ayat 19 juga ada di sana, saudaraku, yang artinya berseru, memanggil, mengundang. Nah, jadi di sini dengan kasus orang kedua, kalian, plural, yaitu lebih daripada satu, yaitu menunjuk kepada para murid, present terus menerus, aktif dan indikatif. Jadi fakta, suatu kasus yang menunjukkan sesuatu yang fakta yang dilakukan, bahwa para muridnya itu, bahkan Yesus itu menyebutkan secara terus menerus dirinya itu sebagai Tuhan, memanggil Yesus itu guru dan Tuhan. Itu suatu fakta, itu benar adanya, bahwa Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kata di sini, selain menyebut akulah, emi, itu artinya ada.
adalah terdapat terjadi sama seperti. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ini bahwa apa yang diucapkan oleh para murid kepada Yesus itu adalah guru dan Tuhan, itu adalah benar, itu adalah fakta, itu adalah realnya, adalah bahwa Yesus itu memang guru di atas segala guru, ya. Yesus adalah pengajar di atas segala pengajar, guru yang agung, guru yang maha kuasa, guru yang penuh hikmat, guru yang memiliki pengetahuan hikmat yang luar biasa, dan juga dia adalah Tuhan. Di atas segala Tuhan, dia adalah juru selamat manusia, ya. Dan juga dia itu Tuhan. Tuhan itu artinya menunjukkan kepada kepala, ya. Kepala artinya dia itu pemilik, ya, pemilik sesuatu, pemilik kelembagaan, atau pemilik yang berkuasa atas orang-orang di bawahnya. Secara khusus bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah pemilik di atas segalanya, di bumi, di surga, dia itu berkuasa, ya, atas semuanya, termasuk atas diri kita manusia ini. Yesus adalah Tuhan kita, saudaraku. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dalam konteks ini apa yang harus kita, yang menjadi pembelajaran bagi kita ini secara pribadi dengan melihat ini, dan tidak hanya di dalam konteks ini saja bahwa Yesus perkataan ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi banyak terdapat dari kitab Perjanjian Lama. Kalau saudara membaca dari nubuatan-nubuatan dari para nabi, itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, ya. Dia adalah raja. Jadi saudara yang saya kasih dan Tuhan, dia adalah Mesias. Kesimpulan daripada pemberitaan firman Tuhan dengan tema benarkah Yesus itu Tuhan, benarkah Yesus itu adalah Tuhan, maka saya menyimpulkan, maka Yesus benar adanya adalah Tuhan. Jadi Yesus itu benar-benar Tuhan, Yesus itu benar-benar guru di atas segala guru, Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hubungan iman, jadi kita harus percaya, mengakui sungguh-sungguh Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah guru yang agung, pengajar yang agung, yang mengajarkan tentang kebenaran. Yesus itu adalah pemilik hidup, Yesus itu adalah pemilik surga. Karena dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan untuk seseorang bisa masuk di surganya Allah. Tanpa melalui Yesus, seseorang tidak akan melihat kerajaan Allah. Tanpa melalui Yesus, orang tidak bisa hidup kekal di surganya Allah. Maka saya mengajak kita, saya memberitahukan pada kita bahwa jika saudara ingin hidup diselamatkan di dalam Tuhan, percayalah pada Yesus, akui Yesus sebagai Tuhannya, akui Yesus sebagai juru selamatnya, dan hidup menurut pengajarannya, Injil Kristus, dan berkarakter seperti Kristus. Maka percaya bahwa saudara akan diselamatkan, saudara akan melihat kerajaan Allah itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, agar kita tidak ada lagi keraguan dalam hati kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Namun kita, bagi saudara yang belum mengenal, belum percaya padanya, mari serahkan hidupnya, serahkan hatinya, pikirannya, akui, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidup menurut pengajaran Yesus Kristus itu, sehingga hidup saudara dipulihkan, diselamatkan, dan saudara melihat kerajaan Allah, saudara akan hidup bersama Tuhan di kerajaan Allah. Demikian pemberitaan firman Tuhan ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus